Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin hadirat jemaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dia menjadi petunjuk bagi semua manusia, dan dia penjelas dari petunjuk itu. Dan dia adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Dan amalan spesial yang dilakukan Rasulullah SAW di bulan Ramadan salah satunya adalah mudarasah Al-Quran bersama Jibril. Dan Rasulullah SAW diikuti para sahabat, juga ikhwatal iman para ulama salafun salihin. Mereka menghabiskan masa-masa indah di bulan Ramadan dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Apakah membacanya, apakah memahaminya, apakah menghafalkannya, dan seterusnya. Al-Quran itu syafaat bagi kita. Dia sahabat, dan kalau ingin selamat dunia dan akhirat, maka pegang Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, "Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akharin." Allah Subhanahu wa taala akan muliakan sekelompok manusia dengan kitabullah ini, mereka yang mengamalkannya tentunya. Dan Allah akan hinakan mereka yang meninggalkan Al-Quran. Hotel iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Aib Saifullah, junior saya ketika kuliah di Al-Azhar Mesir, Kairo. Sekarang beliau sudah jadi dokter tafsir. Beliau sampaikan, "Ustaz, doain saya baru 21 juz hafalan saya waktu itu. Dan saya ngerasain mukjizat Al-Quran, saya kelihatan depan mata. Apa yang antum alami?" Aib tanya saya kepada beliau. Profesor pembimbing saya masuk ICU, tidak sadarkan diri. Beberapa hari di ICU, saya jenguk dari balik kaca seperti itu. Ikhwatul iman rahmati Allah, Aib lihat profesor sedang terbaring, tidak sadarkan diri, selang, kabel di mana-mana. Nafasnya udah seperti orang sekarat. Lalu kemudian melihat Aib hadir, seorang anaknya keluar, ngasih tahu kondisi ayahnya, bahwa profesor sudah beberapa hari tidak sadarkan diri, udah nggak bisa lagi buka mata, telinganya udah nggak berfungsi, udah nggak kenal, nggak bisa ngerespon, nggak kenal sama istrinya, nggak kenal sama kami anak-anaknya, apalagi pekerjaannya. Dunia ini sudah nggak kepikir sama dia. Kalau kamu nanti diizinkan masuk, tolong doakan ayah saya, kata anaknya. Kalau masih punya waktu cukup, bacakan Al-Quran di telinga beliau. Dan alhamdulillah Aib bisa masuk, Aib bisa doa di sisi sang profesor. Aib lihat itu alat pacu jantung, alat deteksi jantung segala macam, pokoknya di ruang ICU. Ikhwatal iman rahmati Allah. Lalu tiba-tiba setelah dia doa panjang, udah selesai, dia ingat pesan anak profesor tadi, kalau masih punya waktu, belum disuruh keluar, bacakan di telinga ayah saya Al-Quran. Ikhwatal iman rahmati Allah. Aib mulai taus, basmalah, baca Al-Fatihah. Di ICU nggak boleh suara kenceng. Dekat telinganya profesor dia bacakan Al-Fatihah. Begitu saya bacakan Fatihah, Ustaz, itu nafasnya beliau langsung tenang. Seperti rupanya beliau sedang merindukan tilawah Al-Quran. Lalu kemudian saya tambah senang. Di sisi beliau, di telinganya saya bacain surat Toha, sekaligus saya murojaah, surat 20.
Saya baca dengan perlahan, pelan-pelan supaya enggak ngeganggu pasien yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dibacain sama ayat. Saya nikmati bacaan itu dan saya lihat profesor juga kayaknya nikmati. Entah sudah ayat 20 berapa Ustaz, saya baca, tiba-tiba keajaiban terjadi. Keajaiban apa? Tangannya profesor tiba-tiba yang kiri ngangkat. Waktu tangannya ngangkat, saya kaget, saya senang. Masya Allah, jangan-jangan ini tanda beliau sembuh, punya kekuatan. Tapi nggak cuma ngangkat Ustaz, dia tiba-tiba pegang tangan saya. Semakin dipegang, saya makin senang, saya terusin bacaan. Tapi makin lempeng saya bacain, itu gak cuma megang, beliau seperti nyakar, seperti nyengkeram tangan saya. Tadinya saya terusin bacaan, tiba-tiba saya tersadar, seperti profesor ngasih isyarat, berhenti, ada ayat yang kelongkap. Jadi orang Indonesia kalau ngapal Quran suka lompat-lompat. Misal baca surah Al-Balad ayat 17, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Baca Al-Balad nyambungnya malah ke Al-Asr, suka begitu kan kita. Amat tuh ayat, ada ayat yang kelongkap, entah lari kemana. Yang hotel rahmati Allah, itu profesor seperti ngasih isyarat. Masya Allah, rupanya hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berhenti kata ayat, saya mulai lagi dari ayat awal, lebih fokus, lebih perlahan, lebih tenang, sampai ayat yang tadi kelongkap ketemu, itu tangan lepas dan Masya Allah kembali lagi ke ranjang. Saya bersaksi Ustaz, bahwa sama istrinya dia udah gak kenal, sama anak-anaknya dia udah gak tahu, pekerjaan bahkan dunia udah gak tahu. Tapi rupanya hafalan Al-Quran yang ada dalam dada seorang mukmin itu adalah memori permanen yang tidak bakal terlupa. Fa idza ja'atis sakhah, tatkala nanti di hari kiamat itu terjadi suara yang menakutkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari itu kita bakal lari dari saudara kita, nggak kenal lagi dengan ibu dan bapak kita. Semua kita udah nggak peduli lagi dengan pasangan dan anak keturunan. Kenapa ya Allah? Bukankah mereka adalah orang-orang yang kami cintai? Jawaban Allah, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena di hari itu semua orang panik ketakutan. Hotel iman, semua orang nggak kenal sama orang-orang yang dia cintai ketika di dunia. Tapi dengarkan kata Rasulullah SAW, di hari kiamat yuqalu li sahibil Quran, dipanggil-panggil oleh para malaikat, mana para sahabat Al-Quran, kumpul, ikra, bacalah Al-Quran. Kata para malaikat, Pak, Bu, Ustaz nanya, di hari kiamat adakah Al-Quran dalam bentuk cetakan mushaf? Ada? Enggak ada. Adakah Al-Quran dalam bentuk digital? Ada? Enggak ada. Jadi ketika malaikat mengatakan ikra, bacalah, maka Al-Quran yang ada dalam dada yang akan dibaca. Warqa, naiklah menuju tangga-tangga surga. Warattil kama turattilu fid dunya. Baca Al-Quran dengan tenang, baca Al-Quran dengan tartil, seperti dulu engkau menikmatinya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiril ayat taqra'uha. Karena sesungguhnya posisimu di surga tergantung sampai akhir ayat mana yang sanggup kau baca. Hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dan Rasulnya seperti memberitahukan kepada kita bahwa yang akan abadi menemani kita, hotel iman salah satunya adalah Al-Quran. Maka malam ini dalam kesempatan yang mulia, Ustadz senang bisa silaturahim ke Masjid As-Salam. Dan Ustadz
sejak tahun 2011 Allah titipkan ilmu menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran bisa langsung hafal atas izin Allah, berikut makna, mahrot, tajwid, bisa nulis. Dan itu tanpa meras otak, dan hafalannya insya Allah permanen selama-lamanya. Ini efektif buat anak usia 3 tahun sampai kakek nenek 90 tahun. Alhamdulillah sudah berdiri 43 Ma'had Askar Kauni li Tahfizul Quran, juga berdiri 500-an Kauni Quranic School. Dan Ustadz sudah ajarkan metode ini lebih dari 20 negara. Ustadz pengen sampaikan ini, tapi supaya lebih nikmat, kita akan sholat witir dulu. Jadi bagi kawan-kawan, bagi sahabat semua yang pengen tahu ilmu menghafal Quran semudah tersenyum, insya Allah nanti 15 menit Ustadz akan share kepada jemaah semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة الوتر ثلاث ركعات جامعة رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Silakan ibu-ibu boleh maju ke depan. Bapak-bapak geser sedikit boleh. Ibu-ibunya banyak. Insya Allah kita akan menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Ustaz sudah ajarkan, ini sudah keliling dunia, sudah 20 negara Ustaz datangi, dan jutaan orang sudah mengalami. Alhamdulillah, kalau di mana-mana orang hafal Quran sama Ustaz semuanya senyum, bahagia, senang. Cuma di masjid asal aja nggak ada yang senyum, nggak tahu nih ngantuk, lapar, apa stres. Kayaknya supaya nggak tegang, Ustaz mau ngajakin relaksasi dulu, boleh? Gimana relaksasinya? Ini caranya. Yuk, tangannya gini. Rasakan kepala, leher, tangan, punggung semuanya rileks. Supaya tambah rileks, ini angkat. Sudah berasa rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya kamu jawab. Udah rileks belum? Ini namanya rileks paksa namanya ya. Turunin. Gini, ikutin gerakan tangan Ustaz. Dengan cara gini Ustaz bisa lihat mana orang yang rileks, mana yang stres. Mana yang mudah hafal Quran, mana yang sulit, bisa dilihat dengan cara ini. Ikutin ya gerakan Ustaz. Tepuk. Ini jempolnya ke bawah, gerakin, tangannya silang di bawah, jari-jarinya tekatkan, pastikan jempolnya di bawah. Sudah belum? Sudah? Semuanya baca basmalah. Coba sama dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3, ikuti gerakan Ustaz. 1, 2, 3, jempolnya putar ke atas. Tuh kan, banyak yang stres kan? Takbir, Allahu Akbar. Dan ciri-ciri orang stres berat udah kelar, masih muter-muter tangan tuh ya. Insya Allah. Ini satu hijabnya buka aja, nanti nggak kelihatan ibu. Nah, oke. Tarik aja ini. Oke. Baik ibu bapak sekalian hormati Allah, sebelum Ustaz mulai, Ustaz mau nanya dulu. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang kalau baca Al-Quran makhraj tajwid masih salah-salah, angkat tangan. Ustaz mau lihat. Kalau baca Al-Quran makhraj tajwid masih berantakan. Banyak juga ya. Pertanyaan kedua, siapa yang kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya, angkat tangan. Masya Allah, ini PR-nya DKI masalah. Pertanyaan ketiga, siapa yang belum hafal surat populer ini, surat Ar-Rahman, yang belum hafal? Makin banyak. Terakhir, siapa yang nggak hafal surat Ar-Rahman juga nggak tahu artinya, katakan. Masya Allah, Ustaz dari subuh dan keluar dari rumah banyak sekali jadwalnya. Rupanya Ustaz baru ngerti kenapa Allah paksa datang assalam. Rupanya demi menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini ya. Baik, kita akan hafal surah Ar-Rahman. Siap? Caranya gampang, hanya 2 langkah. Berapa langkah? 2. 1 suara lantang, ikuti. 1 suara lantang. Yang kedua isyarat tangan. Apa yang kedua? Kalau Ustaz bacain ayat, maka ikutin bacaan Ustaz. Kalau tangan Ustaz bergerak, ikuti gerakan tangan Ustaz. Siap? Dan sekarang Ustaz mau kasih yel-yel supaya nggak ngantuk dan makin semangat. Apa yel-yelnya? Kalau Ustaz bilang menghafal Al-Quran, jawab dengan lantang, tangannya diunjuk ke udara, dengan sekeras-kerasnya mudah. Bisa? Coba ya, menghafal Al-Quran.
Ustaz bilang semudah, jawab gini, tersenyum sambil senyum ya, tangan begini ya. Oke, coba menghafal Al-Quran mudah, semudah tersenyum. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Kita akan menghafal surah Rahman, siap? Ustaz mau dengar baca ta'awuz dan basmalah yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tidak memulai dari ayat awal karena ayat awal terlalu populer. Ustaz mau cari yang agak susah, yang agak tengah, agak panjang. Mulai dari ayat 7. Ayat berapa? 7. Dengar Ustaz ya. Wassamaa'a. Coba bareng-bareng. Lihat kan Ustaz. Dan langit pegang. Rafa'aha. Allah meninggikannya, angkat. Wa wada'a. Dan Allah letakkan al-mizan, timbangan yang lurus. Kalau gini pi namanya ya, jangan malu-malu, biar sadi. Wassamaa'a rafa'aha. Coba bareng-bareng. Wa wada'al mizan. Lagi ya. Wassamaa'a rafa'aha. Bareng-bareng. Wa wada'al mizan. Sekarang Ustaz sambung, perhatian. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. 1, 2, 3. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Lagi lebih keras. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Paling keras. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Al-mizan artinya apa? Timbangan. Wassamaa'a artinya langit. Rafa'aha artinya Allah meninggikan. Wa wada'a artinya meletakkan. Langsung hafal satu ayat berikut makna makhraj tajwid. Takbir, Allahu Akbar. Yuk bareng-bareng bersama, yang keras. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi. Wassamaa'a wa wada'al mizan. Ayat berapa itu? 7. Ini ayat 8. Allah, coba. Agar jangan. Ini ya, kayak melarang ya. Agar apa? Jangan. Allah. Artinya apa? Agar jangan. Ta'tazau. Ini cara baca Ustaz. Ta'tazau. Pantulkan. Ini kol-kolah. Ta'tazau. Ta'tazau. Kalian curang. Gini ya, curangnya ya. Ini kayak video klip siapa yang tahu? Alhamdulillah nggak ada yang tahu. Allah. Artinya apa? Agar jangan. Ta'tazau. Artinya kalian curang. Fil mizan. Artinya sudah. Artinya timbangan, bukan artinya sudah. Maksud Ustaz tadi ayat 7 udah ya. Dibilang nggak usah pakai otak, bener nggak pakai otak ya. Agar jangan kalian curang dalam timbangan.
fil. Lebih keras. Ayat 7 sama. Wassama wa wada'al. 8 al-fil. Sekali lagi ayat 7 dan 8 wassama. Wassama seru nggak? Seru? Ustadz janji mau ngasih yang lebih seru dari ini. Pulang dari sini nggak cuma sekedar bisa, tapi insya Allah pulang dari sini langsung bisa mengajari keluarga di rumah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi hafiz Al-Quran. Amin. Mau nggak keluarga jadi hafiz Quran? Mau? Sekarang Ustadz mau simulasi. Sekarang cari pasangan duduknya berdua-dua, hadap-hadapan. Ayo cepetan, bapak semua bapak hadap-hadapan. Ayo cepetan, seru yakin. Ayo, hadap-hadapan, dua orang. Cari pasangan, yakin nih seru. Ayo. Udah belum? Pulang dari sini insya Allah langsung bisa praktek dan ngajarin keluarga di rumah. Dan mudah-mudahan semuanya ketagihan ngapal Quran. Nggak usah dipaksa, nggak usah disuruh, insya Allah semuanya senang. Sudah dapat pasangan? Kalau belum dapat pasangan berarti dia jomblo. Oke. Kita mulai 2 ayat tadi dengan suara lantang, tangannya gerakin. Mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama. Wassama salaman. Sweet. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Sweet. Semuanya sweet. Ayo. Sweet sama pasangannya. Pak, udah sweet. Sudah? Yang menang sweet, angkat tangan. Bisa lihat. Yang menang angkat tangan. Jangan diturunkan. Yang menang angkat tangan. Yang menang bilang sama yang kalah. Baca lu. Gua yang tadi gua mau dengar. Baca yang kencang, tangannya gerakin. Kalau yang menang dengar ada salah bacanya atau salah geraknya, maka dengan bengis pukulan kencang. Salah gitu ya. Siap? Battle nih kata anak muda ya. Siap? Yang menang angkat tangan, yang menang. Ustaz mau lihat? Siap pukul? Yang kalah mulai dengan suara keras. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama. Wassama yang mana? Allah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah nggak ada yang kena pukul. Jangan-jangan yang menang juga masih belum hafal ya. Gantian sekarang, yang kalah katanya yang kalah. Yang kalah siap melakukan pembalasan. Biasanya pembalasan lebih kejam. Yuk, yang menang mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang menang ya, sama-sama. Berpelukan, bilang terima kasih. Insyaallah. Jangan lepas jabat tangan yang paling erat. Salaman yang paling hangat. Ustaz doakan mudah-mudahan kalian berdua Allah jadikan sahabat Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kalian berdua menjadi
hafiz-hafiz Al-Quran. Semoga keluarga yang di rumah, anak keturunan kalian semuanya Allah jadikan menjadi ahlul Quran. Semoga kalian bersaudara, bersahabat karena cinta terhadap Allah, cinta terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan saling menyemangati untuk terus mengisi hidup selama Ramadan ini sampai akhir nanti. Mudah-mudahan semangat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran, sahabat lahir batin, sahabat dunia sampai akhir. Jangan dilepas salaman, jangan dilepas salaman yang hangat. Ustaz mau persaudarakan kalian seperti Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Mudah-mudahan kalian menjadi sahabat Al-Quran dari sekarang sampai selamanya, sampai ke Allah yang paling indah. Masih ingat yang menang dan kalah sulit? Masih ingat? Masih ingat? Yang menang sulit namanya Ustaz Gandhi jadi sahabat Rasul, menjadi Umar. Siapa? Umar. Yang kalah sulit jadi Utsman. Pastikan siapa Umar, siapa Utsman. Udah belum? Salaman jangan dilepas. Cuma Umar, Utsman, salamannya sedekat mungkin tangannya, tapi tidak nempel. Coba praktekin. Sedekat mungkin tapi belum nempel. Jangan nempel, jangan. Sudah? Habis ini mudah-mudahan kalian akan makin akrab, makin bersaudara dan menjadi sahabat Al-Quran. Gimana caranya Ustaz? Ini caranya. Kalau Ustaz bilang Umar, secepat mungkin Umar angkat tangan Utsman, Utsman menghindar. Paham? Paham? Sebaliknya kalau Ustaz bilang Utsman, Utsman segera angkat tangannya Umar, Umar menghindar. Jelas? Jangan kelamaan pikir, ntar kena tangkap ya. Gampangnya yang Ustaz sebut namanya dia yang tangkap. Oke? Bisa dimulai? Boleh dimulai? Ustaz berhitung ya. Yuk tangannya sedekat-dekatnya. 1, 2, 3. Utsman. Kalau nggak disebut tarik tangannya ya. Lagi. 4, 5. Utsman. 6, 7, 8. Utsman. 9. Umar. 10, 11. Utsman. 12. Umar. 13. Umar. 14. Fokus. 15. Umar. 16. 17. Usai habis. Berpelukan, bilang terima kasih. Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah ada depan lagi. Ini habis ketawa-tawa ini masih hafal apa enggak? Masih? Jawab, Ustaz mau dengar suara yang kencang, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama arafa wa wadu'a Allah taghfir. Sekali lagi kencang, wassama angkat tangan, bilang saya. Insyaallah, yang tiba-tiba malam ini kepengenan sebelum mati pengen hafal Quran 30 juz, angkat tangan, bilang saya. Insyaallah semoga Allah ijabah. Semoga Allah kabulkan.
Semoga Allah mudahkan. Ustaz merinding nih, Ustaz janji menemani kalian hafal Quran sampai 30 juz. Mau nggak ditemenin sama Ustaz hafal 30 juz? Mau? Yang mau ditemenin Ustaz angkat-angkat bilang saya. Ini mau hafal Quran 30 juz ditemenin Ustaz, maunya bayar atau gratis? Kelihatan dari tampang gitu. Tapi emang sekarang zaman era media sosial serba gratis, benar? Ustaz janji setiap pagi, setiap subuh bakal ngirim satu video tambahan ayat berikut gerakannya langsung ke WhatsApp kalian. Oh? Catat nomor itu Ustaz 0812 1298 dulu 0812 0812 udah belum? 12 lagi 98 16 41 udah 0812 1298 1641 udah? Simpen, kasih nama Ustaz Bobby Ganteng. Ganteng nggak? Yang ngomong ganteng bapak-bapak lagi. Udah? Terus kirim WA ke nomor Ustaz. Ke nomor tadi kirim WA. Formatnya ketik IMA, IMA. Indonesia menghafal Al-Quran. Spasi. Nama panggilan aja. Budi, Uti, Dewi, Hasan. Nama panggilan bahasa Arab panjang. Ustaz ulang, ketik IMA, spasi, nama, spasi lagi, assalam. Ulang lagi ya. Ulangnya dari nomor apa dari formatnya? Dari nomor 0812 1298 1641. Simpen, kasih nama ya, Ustaz Bobby Ganteng. Ya. Ketik, kirim WA, ketik IMA, Indonesia menghafal Quran. Spasi nama, spasi assalam. Sudah? Send, kirim. Sudah dikirim? Ada kuota? Kirim. Biasanya kalau ada kirim langsung dapat balasan. Sudah ada balasan? Nah, sudah. Alhamdulillah. Insya Allah Ramadan ini kalian bakal diajari setiap hari ngapal surah Ar-Rahman dari ayat pertama sampai akhir. Dan doain ya, Ustaz sama tim Askar Kaumi menargetkan 10 juta kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia hafal surah Ar-Rahman berikut artinya dengan semudah tersenyum. Doain ya. Ajakin keluarga, ajakin tetangga, kerabat, famili, kasih tahu ada cara ngapal Quran enak banget, langsung ngerti artinya, ya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita semuanya bisa hafal surat Ar-Rahman. Nanti malam 27 kita khataman wisuda hafalan Ar-Rahman 78 ayat. Amin. Nanti kalau senang pengen lanjut surat berikutnya boleh. Al-Waqiah boleh, Al-Hadid boleh, Surah Al-Kahfi boleh, Yasin boleh, Waqiah boleh, terserah. Ya, pokoknya Ustaz sudah buatkan videonya 30 juz dan Ustaz sudah wakafkan di jalan Allah. Jadi hukumnya kalau kalian terima, kalian sempat luaskan hukumnya gratis, halal. Itu wakaf Ustaz buat umat Islam supaya makin cinta sama Al-Quran. Dah, HP-nya taruh. Ustaz pengen cek masih hafal apa enggak? Masih hafal? Yuk, mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama rafa'aha wa wada'aha. Allah ta'ghafir. Sekali lagi wassama
muda, semuda takbir, Allahu Akbar. Yang mau dirinya, keluarganya, anak keturunan jadi hafiz Al-Quran, angkat tangan bilang saya. Nah, ini terakhir penutup. Ustaz habis ini mau pamit. Ustaz mau kasih rahasia sama kalian semua. Mudah-mudahan kalian sekeluarga Allah muliakan jadi ahlul Quran. Ustaz dan istri Allah rezekikan 4 orang anak. Alhamdulillah 3 orang sudah hafal Quran 30 juz dan sudah belajar ambil sanad yang Mesir. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah muliakan kalian sekeluarga juga begitu. Bagaimana caranya bisa ngedidik keluarga semuanya semangat ngapal Quran? Nah, ini rahasianya. Dulu waktu Ustaz mulai ngapal Quran bersama keluarga, tetangga sebelah rumah meninggal, anak-anak masih kecil-kecil, yang tertua ikut tinggal di rumah. Yatim itu ngapal Quran bersama Ustaz dan keluarga. Mungkin dia senang, Allah senang, Allah kirim yatim kedua, yatim ketiga, yatim keempat sampai rumah dengan uang. Dan masya Allah begitu rumah gak muat, Ustaz nggak beli tanahnya, Ustaz nggak ngebangun, Allah kasih pesantren 1,2 hektar dengan bangunan 3 lantai di Cisarua, Puncak. Itu pesantren gratis buat yatim dan duafa. Enggak muat lagi, Allah kasih 1,4 hektar di Cibinong. Dan selanjutnya sekarang Ustaz ada izin Allah, doain ya, baru punya 43 pesantren. Dan semuanya gratis. Yang rumah tahfiz lebih dari 500 di Indonesia, ada di Amsterdam, ada di Uganda, ada di Mesir, ada di Gaza, Masjidil Aqsa, dan banyak lagi kota seluruh dunia. Santri juga 58.000 dan semuanya gratis. Allah Maha Kaya. Tapi yang Ustaz rasain, membantuin orang-orang yang belajar Al-Quran, Allah pantesin kami sekeluarga jadi ahli Quran. Gak cuma Ustaz, istri dan anak-anak, bahkan mami Ustaz, papa mertua Ustaz, mama mertua Ustaz, abang, adik, keponakan, ipar, paman, bibi, keluarga besar, semuanya senang. Rumusnya tadi, bantuin orang yang belajar Quran. Nanti Allah tolongin kita sekeluarga jadi ahli Quran. Amin. Maka Ustaz ngasih tahu ilmu ini, kalian kepengen jadi ahli Quran? Yang kepengen angkat tangan bilang saya. Insyaallah. Dan Ustaz gak pernah datang ke asal. Ini kali pertama. Ustaz gak kenal satu pun di antara kalian, tapi rupanya Allah hadirkan Ustaz untuk berbagi ilmu ini buat kalian. Dan kalau hari ini Allah bahagiakan kita dengan 2 ayat, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan bahagiakan kita dengan seluruh ayat-ayat kita Allah. Nah, karena itu doain ya, dari solihin solihat semua Ustaz minta doa. Ustaz terima tanah wakaf 4,2 hektar di Cianjur. Pesantren setingkat SMP SMA sudah 40 lebih. Dan alhamdulillah Ustaz pengen mau bikin kampus Al-Quran University gratis. Mungkin ini pertama di Indonesia. Udah ada tuh kampus yang gratis di Indonesia? Belum. Ustaz belajar dulu di Mesir, di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Mesir itu jauh lebih miskin dari kita. Tapi Masya Allah Al-Azhar 120 negara mengirim mahasiswanya ke sana gratis. Mau dari tingkat rendah sampai profesor gratis. Dan Masya Allah nggak tahu udah berapa puluh juta, mungkin ratusan juta alumni yang nyebar ke seluruh dunia. Salah seorangnya nih yang lagi berdiri di depan kalian dari ngajar Quran. Karena itu Ustaz pengen bikin Al-Quran University gratis pertama di Indonesia. Doain ya, doain dari solid-solihat. Dan Ustaz ngajak kalian semua, yuk ikutan bantu pembangunan kampus itu. Mudah-mudahan kalau kita nyetak habis seumur hidup dia bakal pulang-pulang dan diajarin ribuan orang, jutaan orang, pahalanya bakal terus nyampe ke kita. Dan nanti Allah makin ridho, Allah jadikan kita semuanya jadi hafal Quran. Atau dari anak-anak kita hafal Quran, atau cucu kita hafal Quran. Maka yakin Ramadan ini doa sungguh-sungguh minta pada Allah agar Allah jadikan kita dan keluarga semua menjadi hafal Quran. Amin. Maka Ustaz mau ngasih kenangan hadiah buat antum semua. Ini mushaf kauni. Mushaf kauni ini Ustaz mau kasih buat antum semua sebagai kenangan
juga sekaligus doa. Doa Pak Ustaz, mudah-mudahan kalian sekeluarga jadi ahlul Quran. Amin. Dan kita tolong pembangunan kampus Al-Quran di Cianjur ini bagi semua jemaah salam, silakan berinfak, mau donasi, mau wakaf, terserah apapun namanya. Ustaz mulai, nanti kalian baca doa sambil ini sambil angkat tangan, ya Allah jadikan aku, keluarga aku semuanya menjadi ahlul Quran. Boleh dibayar sekarang, boleh dibayar nanti habis terima THR, boleh dibayar 3 bulan lagi, mau dicicil setahun, mau dicicil 5 tahun, nggak ada masalah. Cuma ini kesempatan melakukan kebaikan ambil, ya. Ustaz mulai lelang wakaf dengan nilai 1 juta rupiah. Angkat tangan, yuk yang mau, bismillah. Adakah? Mau dibayar kapanpun. 1, masya Allah takbir. 2, 3, siapa lagi? 4, silakan diatur. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yuk ikutan. Siapa lagi? Tuh 5. Ya Allah, itu Al-Qur'an dianterin. Ini, deh. Tuh. Ini Bapak di depan juga. Ya Allah. Ayo, banyak yang angkat tangan. Semoga Allah ridho, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sekeluarga menjadi ahlul Quran. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Terima amal ibadah kami ya Allah. Muliakan hidup kami dengan kemuliaan Al-Quran. Berkahi diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Berkahi harta kami. Berkahi Allah dengan keberkahan Al-Quran. Jadikan diri kami, keluarga kami, anak keturunan kami, orang-orang yang menegakkan sholat. Jadikan kami semua ya Allah menjadi ahlul Quran. Bareng-bareng Ustaz, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu nasina wa alimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan doa di antara kami yang sungguh-sungguh ingin menjadikan dirinya, keluarganya, anak keturunan menjadi ahlul Quran. Mudahkan kami ya Allah untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya, menghafalkannya, mengajarkannya kepada seluruh manusia ya Allah di semesta alam, dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang beruntung Engkau pilih menjadi ahlul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairu khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan ya pada Idul Fitri Ustaz mau mulai ini pembangunan kampusnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Malam ini jadi saksi kalau nanti ada anak keturunan kita yang semangat menghafal Quran dan hafal 30 juz, kasih tahu Ustaz ya, Ustaz, karena malam itu Ustaz ngajarin hafal Quran, saya sekeluarga jadi semangat hafal Quran. Nanti Ustaz doain mudah-mudahan semuanya, keluarga kalian, anak kalian, keturunan kalian jadi ahlul Quran. Demikian, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.